Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 4321132. Di dalam video ini saya akan memaparkan rangkuman saya mengenai materi-materi yang ada di acara sosialisasi pembelajaran. Yang pertama, mengenai FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. FEBI adalah salah satu fakultas di IAIN Pekalongan yang di dalamnya terdapat 3 prodi, yaitu yang pertama adalah Ekonomi Syariah, bisa disebut juga dengan EKOS. Yang kedua adalah Akuntansi Syariah atau bisa disebut juga dengan AKSYA. Dan yang terakhir adalah Perbankan Syariah atau bisa disebut juga dengan PBS. Ketiga prodi ini sudah berakreditasi B. Visi dan misi FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Visi FEBI: terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang solih, cerdas, unggul, dan moderat. Kemudian misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk lulusan FEBI yang solih, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi berbasis ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Kemudian sedikit data dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama, postur alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah mempunyai 2.264 alumni, ditambah yang baru saja diwisuda yaitu 208 orang. Kemudian yang kedua, postur mahasiswa FEBI per 2020. Dipimpin oleh ekonomi syariah yang peminatnya paling tinggi dan juga kuotanya juga paling banyak, ada 2.259 mahasiswa. Akuntansi syariah ada 383 mahasiswa, dan perbankan syariah ada 200 mahasiswa. Kemudian mahasiswa baru di tahun 2021, ekonomi syariah ada 193 orang, kemudian akuntansi syariah ada 144 orang, yang terakhir PBS atau perbankan syariah ada 159 orang. Jika di total mahasiswa baru 2021 ada 496 orang anggota FEBI. Selanjutnya, jika ditotal dengan mahasiswa yang lama, berarti ada 2.972, kurang lebih. Selanjutnya, mengenai prodi akuntansi syariah atau bisa disebut juga dengan AKSYA. Yang pertama, pengertian AKSYA. AKSYA merupakan salah satu program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki 3 peminatan, yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan, kemudian yang kedua adalah akuntansi sektor publik, kemudian yang terakhir adalah auditing. Ketiga peminatan ini akan ditempuh di semester 5 dan 6. Visi dan misi AKSYA. Visi
Terwujudnya program Aksya atau akuntansi syariah sebagai prodi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang sholih, cerdas, dan moderat. Misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang sholih, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian apa sih prospek kerja dari lulusan Aksya? Lulusan Aksya dapat menjadi akademisi, peneliti, konsultan, praktisi akuntansi yang kompeten dan terampil, serta dapat menjadi entrepreneur yang kreatif dan inovatif. Kemudian berikutnya rangkuman tentang materi kiat menulis karya ilmiah, baik itu skripsi maupun makalah yang disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Kuat Ismanto MAG. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama, kita bisa memperoleh kebenaran dari animisme dan dinamisme, atau bisa diartikan mempercayai benda-benda gaib. Yang kedua, berpikir secara logis. Jangan mencari kebenaran dengan cara kita berpikir secara tidak masuk akal. Artinya, kita harus mencari kebenaran dengan cara-cara yang masuk akal atau pikiran yang masuk akal. Yang ketiga, agama dan kitab suci. Yang keempat, uji coba. Yang kelima, tokoh berotoritas atau tokoh yang berpengaruh seperti kiai, dukun, dan lain-lain. Yang keenam, penelitian. Kemudian apa sih itu penelitian? Penelitian adalah proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip ilmiah artinya secara jujur, objektif, dan sistematis. Dijalankan oleh para akademisi, peneliti, dan lain-lain. Penelitian menggunakan beberapa metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian, hasil penelitian ini diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis diantaranya yaitu makalah, atau bisa disebut juga dengan tugas kuliah. Kemudian artikel. Artikel yaitu tugas kuliah yang dipublikasikan. Kemudian selanjutnya adalah skripsi. Skripsi biasanya dikerjakan oleh mahasiswa program sarjana seperti sarjana ekonomi, sarjana sosiologi, dan lain-lain. Kemudian bentuk karya tulis selanjutnya yaitu tesis. Tesis biasanya dikerjakan oleh mahasiswa program magister. Selanjutnya yaitu disertasi. Disertasi biasanya dilakukan atau dikerjakan oleh mahasiswa program doktor. Kemudian apa sih perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Kalau skripsi itu mengaplikasikan teori, tesis itu mengembangkan teori, kemudian disertasi yaitu menemukan teori. Nah, bagaimana sih cara atau langkah-langkah kita dalam menemukan ide menulis?
Yang pertama dan yang paling utama adalah mengamati. Kita perlu mengamati kejadian sehari-hari, baik itu di rumah, di pasar, di kampus, dan lain-lain. Setelah itu kita bisa juga membaca. Membaca bisa dari mana saja, dari sumber mana saja. Dari berbagai media, bisa dari Twitter, Facebook, atau berbagai media lainnya. Kemudian diskusi. Diskusi juga perlu karena dengan diskusi kita bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Juga kita bisa mendapatkan apa yang kita tidak mengerti dari orang lain. Seperti mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis bisa kita dapatkan jika kita rajin berlatih, menggunakan reference management, menyajikan dengan baik, logis atau masuk akal, dan sistematis atau tersusun. Kemudian yang paling penting adalah menjaga originalitas dan menghindari plagiasi atau peniruan, meniru tulisan orang lain dan sama persis. Kemudian, apa sih cara atau teknik dalam menghindari plagiasi? Plagiasi bisa dihindari dengan teknik berikut ini. Yang pertama adalah menggunakan quote. Quote berarti kita mengutip tulisan orang lain, tetapi kita harus menggunakan tanda kutipan di awal kalimat dan di akhir kalimatnya agar perkataan orang tersebut masih utuh. Kemudian yang kedua adalah parafrase, yang artinya mengutip tulisan orang lain namun dibahasakan dengan kalimat sendiri. Kemudian sumaris, atau bisa disebut juga dengan meringkas. Artinya kita hanya mengambil poin-poin terpenting saja dari tulisan orang lain. Jangan sama persis dan diambil semua. Materi yang kedua yaitu mengenai strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak dosen yaitu Bapak Agus Arwani, MAG. Kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Tujuan kuliah. Tujuan kuliah yang utama pastinya kita ingin menyenangkan kedua orang tua. Kemudian selanjutnya adalah dapat mencari uang yang banyak, mencari jodoh, dan bisa juga mengisi waktu. Kuliah sama dengan investasi masa depan. Mengapa? Karena dengan kuliah kita dapat menambah pengetahuan, memperoleh keterampilan, teknik, merubah sikap yang lebih baik, dan juga pengalaman yang lebih banyak. Kemudian beda kuliah dengan sekolah. Kuliah artinya kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jumlah ujian pun lebih sedikit, nilai lebih tegas, kecepatan mengajar lebih tinggi, tugas tidak selalu diperiksa. Kemudian cara belajar pada saat kita kuliah juga berbeda dengan cara belajar kita pada saat sekolah. Cara belajar mahasiswa bisa menggunakan peta, gambar, dan grafik, bisa memvisualisasikan materi dalam benak, memahami materi lewat bacaan atau gambar, memberi warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar yang penting dan sangat-sangat penting adalah kita harus mendengar baik-baik penjelasan dosen di kelas, memperbanyak latihan soal, pilih teman belajar yang cocok, tulis poin-poin yang penting. Kiat membaca efektif. Metode membaca yaitu bisa dengan survei atau mendatangi lapangan atau melihat lapangan langsung, bisa juga dengan question, membuat pertanyaan atau jawaban.
Bisa dengan read atau membaca, bisa dengan recite atau membaca ulang, bisa dengan review atau mengulas, menyimak dan membuat catatan kuliah. Caranya yaitu kita harus menjaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, singkirkan kebiasaan yang tidak baik, ingatlah yang pantas diingat. Kemudian strategi menghadapi ujian. Kita harus menyediakan waktu yang cukup untuk belajar, mengetahui spesifikasi ujian, belajar kelompok, dan menyiapkan hal-hal yang lainnya. Sumber penting, yaitu yang pertama perpustakaan, kemudian ada juga Google Scholar, kemudian ada juga soal ujian tahun lalu, kemudian catatan kuliah, terutama kuliah terakhir sebelum ujian. Nah, pada saat menjalani ujian, kita harus memperkirakan kemacetan agar waktu kita tidak terbuang di tengah jalan. Kemudian kerjakan yang mudah dulu pada saat kita ujian. Kemudian redakan tegang. Jadi jangan terlalu panik. Jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas. Setelah ujian, yang harus kita lakukan adalah memeriksa penjumlahan nilai, memeriksa setiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian. Biasanya nilai di perbatasan terbantu dengan tugas, absen, dan keaktifan. Teknik menulis, langkah-langkah menulis yang pertama adalah memahami materi, yang kedua adalah menulis draft awal, dan yang terakhir adalah merevisi draft. Seni presentasi. Presentasi yang harus dilakukan saat akan presentasi, pertama-tama kita harus menguasai materi. Kemudian jika public speaking, kita harus mengawalinya dengan pembukaan yang menarik. Kontak mata yang baik, tidak sekedar membaca, memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tidak perlu. Kemudian dalam penyajian materi, kita dapat menggunakan ilustrasi dan animasi, menampilkan inti saja, dan buat semudah mungkin untuk dimengerti. Kemudian yang terakhir adalah materi mengenai etika mahasiswa. Baik itu etika dalam berkomunikasi maupun etika dalam berbusana yang disampaikan oleh Ibu dosen, yaitu Bu Dr. Haji Susminingsih MAG. Etika adalah kebiasaan atau cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam komunikasi, bicara, tulisan di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu tempat, di suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus, yang pertama adalah berpakaian dan bersepatu yang rapi. Berpakaian dan bersepatu rapi tidak harus pakaian atau sepatu yang mahal-mahal. Yang sederhana pun jika memakainya sudah rapi, maka akan dilihat akan nyaman dan juga terkesan rapi. Mengetahui dan melaksanakan peraturan, memberi contoh yang baik terhadap adik kelas, kakak kelas, atau yang setingkat. Saling menghormati dan menghargai, bersedia menerima sanksi. Artinya jika kita melanggar peraturan yang berlaku, kita harus bersedia menerima resiko yang akan kita tanggung setelah kita melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian, etika pergaulan di luar kampus adalah kita harus menjadi contoh yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa, kemudian berperilaku dan bertutur kata yang baik, kemudian mengamalkan ilmu yang dimiliki. Terakhir, saya akan meresum mengenai UKM Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Alasan mengapa saya memilih UKM Kewirausahaan ini yang akan saya resum dikarenakan saya berminat mengikuti dan masuk ke dalam UKM ini.
Tujuan saya adalah untuk belajar berwirausaha dan membangun usaha di kemudian hari. Nah, pengertian dari UKM atau unit kegiatan mahasiswa FEBI kewirausahaan adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di UKM ini, mahasiswa bisa belajar tentang kewirausahaan dan praktik-praktiknya. Nah, kemudian apa sih visi dan misi UKMF kewirausahaan ini? Visi UKM ini adalah menumbuhkan generasi muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan mampu membangkitkan perekonomian rakyat. Misi membentuk karakter entrepreneur pada mahasiswa FEBI melalui pelatihan kewirausahaan. Yang kedua, memberikan dan menciptakan ide usaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Yang ketiga, menambah relasi mahasiswa FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ke sektor usaha. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi produk. Kemudian divisi-divisi yang ada di UKMF kewirausahaan ini adalah yang pertama adalah Business Education and Training. Di dalam divisi ini kita bisa belajar secara teori dan praktek. Kemudian ada divisi bidang usaha. Di divisi ini fokus mengurus tentang usaha. Kemudian ada divisi Kominfo. Divisi ini mengurus informasi di media sosial agar unit kegiatan mahasiswa ini dipublik ke mahasiswa lain maupun ke masyarakat. Kemudian ada divisi Public Relation. Di divisi ini kita dapat menjalankan kerjasama baik secara eksternal maupun internal. Kemudian divisi yang terakhir adalah divisi personalia. Di divisi ini fokus mengurus sumber daya manusia dan merekrut anggota baru.